Terdakwa TPPU Pengamanan Situs Judi Online atau Judol membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diwarnai tangisan, terdakwa kembali menyebut nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan persidangan kasus pengamanan situs judi online dengan pembacaan pledoi dari para terdakwa di 4 klaster, mulai dari TPPU, mantan pegawai Kominfo, koordinator, dan agen. Dalam pembacaan pledoi dari klaster TPPU, terdakwa Adriana Angela Brikta, istri dari Zulkarnain Apriliantoni alias Tony, menangis saat melakukan nota pembelaan atas kasus yang menyeret dirinya dan suami. Dirinya mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa suaminya terlibat dalam menjaga pengamanan situs judi online. Selain itu, terdakwa Adriana Angela Brikta juga membantah telah memberikan kesaksian palsu dengan menyeret nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari saat persidangan sebelumnya. Satu hal yang saya tidak sesali yang mulia adalah saya dapat meyakinkan suami saya untuk tidak melakukan kesaksian palsu terhadap orang yang tidak bersalah pada perkara ini, seperti yang saya saksikan pada persidangan sebelumnya tentang menyeret nama Budi Ari, dan kalau saya dan suami tidak melakukannya, saya akan dipenjara. Dan walaupun saya menduga apa yang terjadi pada saya saat ini adalah sebuah kriminalisasi dari para oknum, saya tidak menyesal. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol. Dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari gigi kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar nih saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrim Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait penarikan kembali dana bansos yang mengendap dalam rekening dorman. Berdasarkan data, terdapat dana bansos yang mengendap di 10 juta penerima bansos tidak aktif atau dormant dengan total nilai mencapai 2,1 triliun rupiah. Gus Ipul menyatakan pihaknya menerima informasi terkait adanya 600.000 penerima bansos yang diduga terindikasi digunakan untuk bermain judi online. Dari 600.000 penerima bansos tersebut, 228.000 diantaranya sudah tidak menerima bansos, sedangkan 300.000 penerima bansos lainnya masih didalami. Besok sekarang kita baru sampai pada yang 600 itu ya, 600 yang ditengarai penerima bansos ikut bermain judol, itu yang 600 itu, yang 600.000 itu, 228.000 lebih sudah tidak menerima bansos lagi di triwulan ketiga ini, sementara 300 lebih masih dalam. Sebenarnya ada aturan ya, kalau sampai ngendon ya, selama lebih dari 3 bulan lebih 15 hari itu akan tarik lagi.
akan berarti ditarik otomatis ya? Otomatis akan ditarik lagi. Karena memang tentu penerima bansos ini sesungguhnya mereka yang membutuhkan ya. Jadi kalau menerima ya mestinya langsung diambil. Apalagi peruntukannya juga sudah jelas. Sementara ini yang sudah kita terima adalah data balikan dari PPATK setelah ditabrakkan dengan 9 juta lebih pemain jugal. Itu yang kita. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Pasalnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai banyak pihak janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurut ekonom Selios Nailul Huda, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang lebih tinggi dari kuartal 1 yang bertepatan dengan Idul Fitri dinilai janggal. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang membuat pesatnya pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai kondisi di lapangan. Terlebih indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Di mana kalau kita lihat data historisnya, dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, ekonom senior Indef Fadil Hasan menyebut beragam leading indikator indeks pertumbuhan ekonomi nasional mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut, seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan. Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. Sejumlah kalangan meminta Badan Pusat Statistik untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Radio Patmo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis tudingan pemerintah memainkan dan memoles data pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12% di kuartal 2 2025. Prasetyo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% ini salah satunya didorong oleh paket stimulus dan insentif yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam mendorong daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 54,25%. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian.